Siapa yang menyangka satu proyek rahasia yang melibatkan ratusan ribu orang dapat mengubah kondisi dunia hingga hari ini? Proyek rahasia apakah itu? Inilah dia, proyek Manhattan. Semua bermula dari sebuah penemuan reaksi fusi berantai oleh ilmuwan Jerman pada Desember 1938. Seorang fisikawan asal Hungaria, Leo Szilard, menyadari bahwa reaksi fusi berantai ini dapat menciptakan senjata atom berkekuatan besar. Karena itu, ia menyampaikan hal tersebut kepada Albert Einstein dan memintanya untuk menyurati Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt untuk memperingatkannya bahwa mungkin saja Nazi Jerman sedang mengembangkan senjata atom berkekuatan besar. Untuk menanggapi hal itu, Franklin kemudian membuat komite penasihat uranium untuk melakukan riset. Ketika terjadi penyerangan kepada pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, proyek ini berubah total dari yang awalnya riset akademis berubah menjadi operasi militer berada di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Leslie Groves. Mengapa kemudian proyek penelitian riset akademis ini kemudian berubah menjadi operasi militer? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi ya, bahwasannya Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan para peneliti menyadari jika pengembangan bom atom ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang tepat, hasil dari Perang Dunia Kedua itu dapat dimenangkan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah Amerika Serikat untuk menunjang penelitian dan operasi militer tersebut itu mendirikan 3 kota rahasia yang tidak disebutkan dan tidak berada di peta manapun. Yang pertama itu ada kota Oak Ridge, Tennessee, di mana kota ini itu menjadi kota produksi bahan uranium, serta juga ada reaktor dan pabrik plutonium sebelum akhirnya 6 bulan kemudian pabrik plutonium itu didirikan di Hartford, Washington. Dengan terlepas dari cepatnya pengembangan, penelitian, pengadaan uranium dan plutonium itu cukup sulit. Hingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 1945, uranium dan plutonium akhirnya tersedia untuk mengembangkan pembuatan bom pertama. Nah, lalu yang ketiga itu ada kota Los Alamos di New Mexico, di mana kota ini menjadi kota penelitian inti di mana senjata bom atom ini dikonsepkan, dikembangkan, dan dilakukan uji coba, di mana dipimpin oleh salah satu ilmuwan jenius pada saat itu, J. Oppenheimer. Ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini bukan hanya J. Robert Oppenheimer, tetapi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terlibat. Di antaranya itu ada Enrico Fermi, Niels Bohr, lalu ada Hans Bethe, Richard Feynman, dan 4 ilmuwan yang berasal dari Hungaria dan mendapatkan julukan The Martians karena mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk berasal dari manusia biasa. Mereka memiliki peran yang krusial dalam proyek ini. Setelah bom atom pertama itu dibuat, kemudian diadakan uji coba pada tanggal 16 Juli 1945 pada pukul setengah 6 pagi. Bom itu dijatuhkan dan menyebabkan kilatan cahaya yang menyilaukan, suara gemuruh yang menggema, lalu gelombang panas yang menyebar sampai bisa terasa ribuan kilometer jauhnya, lalu ada bola api yang melesat ke langit, dan bersamaan dengan itu ada awan berbentuk jamur setinggi 12 kilometer. Juga bukan hanya itu, tiang-tiang baja yang ada di sekeliling tempat area peledakan itu hancur lebur, bahkan tanahnya itu berubah menjadi kaca karena saking terkena panas yang begitu panasnya. Uji coba tersebut dilakukan di pangkalan udara Almogrado, New Mexico. Tepat beberapa minggu setelah dilakukannya uji coba, bom atom berbahan uranium dijatuhkan dalam operasi militer di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menyebabkan sebanyak 70.000 korban jiwa. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom berbahan plutonium dijatuhkan di Nagasaki. Setelah mengkalkulasikan, kurang lebih korbannya itu mencapai 200.000 orang, yang termasuk yang telah tewas seketika, terkena luka bakar tingkat tinggi, serta terkena radiasi. Peristiwa ini mendorong Jepang untuk menyerah dan segera mengakhiri Perang Dunia Kedua pada 2 September 1945. Proyek Manhattan bukan hanya tanda sebagai pencapaian ilmiah luar biasa, tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang terus membayangi kehidupan kita hingga kini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.